Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, setiap tahun dalam bulan Mei dan bulan Oktober, gereja mengkhususkan bagi kita untuk merenungkan tentang Maria dan bagaimana keterlibatan Maria dalam karya keselamatan Allah. Dan pada saat ini saya akan mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih untuk mengkontemplasikan, merenungkan tentang ikon Bunda Maria yang selalu menolong, atau yang biasa dikenal di Indonesia, ikon Bunda Maria Penolong Abadi. Dan saya akan memberikan sejarah singkat sebelum kita merefleksikan tentang bagian-bagian daripada ikon itu. Pada tahun 1866, Paus Pius ke-9 mempercayakan ikon ini kepada para redemptoris, dan kemudian pimpinan redemptoris pada waktu itu memberikan satu salinan yang pertama dari ikon ini kepada Paus, dan salinan ini disimpan dengan baik di Capella Redemptoris di Roma. Ikon asli masih di bawah perawatan para redemptoris di gereja Santo Alfonsus di Biara Generalat Redemptoris di Roma. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita merenungkan, mengkontemplasikan bagian-bagian yang terdapat pada ikon Bunda Maria selalu menolong. Refleksi yang pertama adalah kita mau merefleksikan tentang wajah dari Bunda Maria. Dalam ikon Maria Bunda yang selalu menolong, tampak di wajah Maria ketenangan dan keagungan. Tatapan mata yang kecil, hidung dan bibirnya yang indah, menghadirkan wajahnya dengan keindahan dan kenikmatan. Meski matanya sedikit sayup, tampak redup, namun mengekspresikan kesedihan dan simpati yang tak terlukiskan, karena menyaksikan penderitaan putranya dan penderitaan manusia yang harus dipikulnya. Matanya memandang keluar dari gambar menuju kita, penuh perhatian. Kedua tatapan matanya selalu menatap ke arah kita dimanapun kita berdiri. Pandangannya selalu mengikuti kita dari berbagai sudut. Pandangan matanya dipenuhi dengan kasih sayang dan sebuah harapan untuk melindungi kita, anak-anaknya. Matanya mengikuti kita dalam setiap situasi hidup kita, dalam untung dan malang, dalam suka dan duka. Kedua matanya memandang secara mendalam dan menembus hati setiap orang yang memandang gambarnya. Ia tidak memandang putranya, namun dengan kesedihan yang lembut, tampak seperti sedang berbicara dengan kita, anak-anaknya. Itu merupakan sebuah perasaan belas kasihan bagi kita di dalam ketakutan dan kesedihan kita. Mata Maria yang besar dalam ikon ini, itu berarti Maria melihat semua kebutuhan kita dan mengajak kita untuk membawa kepadanya. Kita masuk pada refleksi yang kedua, yaitu tentang malaikat. Dalam ikon Bunda Maria yang selalu menolong, tampak ada dua malaikat agung, yaitu malaikat Gabriel dan malaikat Mikael. Di sebelah kanan tampak malaikat agung Gabriel yang dikenal sebagai pembawa kabar sukacita kepada Maria. Dalam ikon ini tampak malaikat Gabriel membawa salib dengan 3 balok palang dan 4 paku pada bagian pangkal salib. Salib dan paku melambangkan sengsara Yesus, dan kanak-kanak Yesus terlihat ketakutan. Namun malaikat Gabriel kelihatannya menyembah kanak-kanak Yesus dan mempersembahkan simbol-simbol dari penderitaannya. Meski demikian,
Simbol-simbol ini bukanlah merupakan sebuah ramalan atau nubuat akan masa depan yang mengerikan dari hidup Yesus, melainkan lebih daripada itu adalah simbol kemuliaan dari kebangkitannya, salib kemuliaan. Memang semua bagian dari gambar ini menekankan akan kenyataan sebuah penderitaan. Namun pada saat yang sama, di sana ada sebuah penekanan akan kemenangan Yesus dan dilukis dengan latar belakang emas. Lebih dari sebuah ancaman kehancuran, salib dan paku merupakan piala kemenangan. Sebagaimana mereka diambil dari Kalvari pada hari kebangkitan, kita dapat merenungkan dan mengingat bagaimana perjuangan dan penderitaan kita masing-masing akan menjadi sebuah sarana untuk bertumbuh dalam kekuatan dan kebajikan dalam hidup kita. Sampaikanlah semua perjuangan, pergumulan kita ini kepada malaikat Gabriel. Mohon kepadanya pertolongan untuk melihat hal positif dari apa saja yang tampak menakutkan di dalam hidup kita. Renungan atau refleksi yang ketiga adalah warna pakaian dari Maria. Jubah yang digunakan Maria berwarna merah, warna yang dipakai oleh para perawan pada waktu itu. Mantolnya yang berwarna biru, biru tua, biasa dipakai oleh ibu-ibu di Palestina. Warna-warna ini digunakan oleh pelukis ikon ini karena Maria adalah seorang ibu dan perawan. Dalam dunia Bizantin, sebuah kota Yunani kuno Kekaisaran Romawi yang didirikan pada tahun 667 sebelum Masehi, warna merah tua dikhususkan untuk permaisuri raja. Karena itu, ikon ini menunjukkan Maria sebagai ratu. Warna ungu kemarahan dianggap sebagai warna yang mulia dan terhormat dalam dunia kuno. Warna biru menghantar pikiran kita pada langit dan surga. Warna merah melambangkan kemartiran karena semua pengorbanan menuntut beberapa tipe kematian pada diri sendiri. Seluruh latar belakang dari ikon ini adalah warna keemasan yang merupakan simbol dari surga di mana Yesus dan Maria bertahta. Warna emas tersebut memantul melalui pakaian dan mantel Maria, memperlihatkan sukacita surgawi. Kita dapat membayangkan Bunda Maria membungkus kita dengan mantolnya untuk melindungi kita dari rasa dingin atau menghindarkan kita dari mara bahaya. Sebagaimana kita memandang pada gambar Bunda Maria selalu menolong, kita dapat merasakan kehangatan kasih sayangnya yang datang oleh karena kedekatan kita dengannya. Duduklah untuk beberapa saat dan merasakan kebahagiaan dalam pelukan kasih-Nya. Refleksi yang keempat tentang malaikat Mikael. Malaikat agung di sebelah kiri Maria adalah malaikat Mikael. Ia adalah pemimpin bala tentara surgawi dan pembela yang tekun dari kemuliaan Tuhan. Ia menggunakan sebuah jubah merah dengan mantel biru. Ia mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah Raja semesta alam. Kerajaannya adalah kerajaan keadilan, cinta, dan damai. Malaikat Mikael menghadirkan bagian lain dari penderitaan Yesus. Sebuah tombak, sebatang tongkat dengan sebuah bunga karang atau spons, dan sebuah bejana cuka. Dengan spons atau bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam bejana cuka,
bibir dan mulut sang putra dibasahi, sehingga tenggorokannya terasa panas dan terbakar oleh rasa haus yang tak tertahankan. Dengan sebuah tombak, lambungnya ditikam dan mengalirlah darah dan air. Namun Yesus tidak mati dalam kegagalan. Pada hari yang ketiga, ia dibangkitkan. Sejak saat itu, tombak, spons, dan salib menjadi simbol kemenangan Yesus atas dosa dan kematian. Santo Bonaventura menyatakan bahwa untuk membela orang-orang yang sedang menghadapi kematian, Maria mengutus malaikat agung Mikael kepada mereka. Maria meminta malaikat agung Mikael untuk menerima jiwa-jiwa dari semua yang telah mempercayakan diri mereka kepadanya. Apa yang menyebabkan kita merasakan ketakutan dan kegelisahan akan kematian? Sebagai seorang yang berdevosi kepada Maria, Bunda selalu menolong. Kita percaya bahwa malaikat agung Mikael akan membela kita melawan kekuatan setan. Kita dapat membayangkan dia datang dengan pakaian baja, membimbing kita kepada Kristus dan Bundanya, bukan hanya pada saat kita mati, namun juga sekarang sebagaimana kita berdoa dan bermeditasi. Refleksi atau renungan yang kelima dari bagian ikon Bunda Maria yang selalu menolong adalah sandal Yesus. Yesus merasa takut ketika melihat kedua malaikat agung menunjukkan simbol-simbol dari penderitaannya, karena Yesus berlari ke pangkuan Bundanya. Kaki kanannya mendekap atau melengkung agak ke arah pergelangan kaki kirinya. Pelukis ingin menggambarkan penderitaan Yesus dengan melukis sandal kanan jatuh dari kakinya karena ia berlari sangat cepat. Hal ini mengajak kita untuk melihat telapak kakinya sebagai tanda bahwa meskipun Allah, ia adalah manusia seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Ia juga merupakan sebuah tanda bahwa setiap orang yang mengkontemplasikan atau merenungkan sengsara dan penderitaan Kristus akan menerima penebusan dan menginjakkan kaki dalam warisan kerajaan yang abadi. Pada akhir peristiwa dalam hidupnya, Yesus menunjuk Maria menjadi ibu dari para pengikutnya. Inilah ibumu. Maria mengangkat kita supaya membawa kita kepada Yesus. Maria memanggil semua anaknya yang membutuhkan seorang ibu. Ia ingin kita berlari kepadanya, Bunda yang terkasih. Kita semua tahu bagaimana seorang ibu mencintai anaknya. Bayangkan kedalaman kasih sayang seorang ibu bagi anak-anak rohaninya. Maria adalah benteng dan perisai yang melindungi semua orang yang berlari kepada perlindungannya. Serahkanlah kepada Maria semua ketakutan, perjuangan, pergulatan hidup kita. Pandanglah gambarnya, dan dalam gambar itu ia akan menyapa kita. Inilah ibumu. Dalam kata-kata kita sendiri, kita berbicara kepadanya sebagai anaknya. Bunda, saya mencintaimu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, refleksi yang keenam dari ikon ini adalah bintang pada kerudung Maria. Di tengah-tengah kerudung yang dikenakan kepada Maria, terdapat bintang dengan 8 garis keemasan yang memancarkan cahaya.
Di dekatnya terdapat salib emas yang berbentuk bintang. Emas dari lukisan ini dan gambar sang perawan nampaknya membentuk latar belakang yang menampakkan kepada sang anak. Hal ini menunjukkan bahwa Maria seakan-akan menjadi fajar atau bintang yang menampakkan Kristus kepada kita. Dengan cinta keibuannya yang sejati, dia membantu dan menuntun kita. Maria adalah bintang laut yang membawa cahaya Kristus ke dalam dunia yang gelap. Sebagai bintang cemerlang di alam semesta, Ratu Surgawi memohon rahmat tanpa henti bagi kita di hadapan Allah. Ia adalah pembela kita karena ia menjadi pengantara kita dengan doanya yang sungguh. Seperti bintang yang menuntun para majus ke Betlehem, Maria adalah bintang yang menuntun kita dengan aman menuju rumah surgawi. Bayangkanlah dunia yang gelap gulita, seperti kutub utara yang diliputi kegelapan sepanjang musim dingin. Angkasa diliputi jutaan bintang, namun hanya satu yang paling terang dan kecemerlangan keindahannya menarik perhatian kita. Maria adalah yang paling cemerlang di antara para kudus. Dia menerangi jalan kita menuju putranya sambil menutup mata. Bayangkanlah, Maria sebagai cahaya yang paling cemerlang di antara segala bintang dalam hidup kita. Adalah hal yang biasa untuk menyampaikan keinginan di hadapan sebuah bintang. Jadi berdoalah di dalam hati kepadanya. Mintalah padanya untuk menyampaikan apa yang kita perlukan kepada putranya. Refleksi yang ketujuh, tangan bertemu tangan. Figur terbesar pada ikon Bunda Maria selalu menolong adalah Maria, namun dia bukan fokus utama dari ikon ini. Pusat dari perhatian kita adalah persatuan tangan Maria dan tangan putranya. Tangan kanannya yang terbuka menggenggam tangan Yesus dan masing-masing jarinya menunjuk kepada Yesus. Maria nampaknya menunjukkan kepada kita bahwa Yesus Kristus, Putra Allah, mempersembahkan seluruh hidupnya untuk keselamatan kita. Sang anak yang ketakutan saat melihat alat-alat derita sengsaranya menggenggam tangan ibunya. Ia menggenggam erat tangan bundanya yang memberi rasa nyaman kepadanya. Maria merangkulnya dalam pelukan tangan yang aman, penuh kasih. Tangan kirinya menatang Kristus dengan teguh, mau mengatakan kepada kita tentang kenyamanan yang kita dapati ketika kita berdevosi kepada Bunda Maria. Maria menuntun kita pada Yesus, dan Yesus dapat dijumpai dekat pada Maria. Sebagai seorang anak, kita lari kepada siapa pada saat terancam atau ketakutan. Tentu saja seorang anak akan mencari ibu, nenek, atau seorang yang memiliki sifat keibuan dalam hidupnya. Maria adalah ibu rohani bagi kita, dan kita dapat selalu bergantung padanya kapan saja kita merasakan ketakutan dan membutuhkan bantuannya. Pikirkanlah saat-saat di mana kita merasa sangat memerlukan atau kita merasa takut. Letakkanlah pada tangan Maria dan genggamlah erat-erat. Percayalah dengan sepenuh hati bahwa dia akan memintanya pada putranya.
apa yang paling kita butuhkan saat ini. Tenangkanlah hati sejenak dan bayangkanlah dirimu menggenggam tangan Maria. Refleksi yang ke-8 adalah kanak-kanak Yesus. Yesus kecil duduk di atas tangan kiri Maria. Wajahnya memancarkan kedamaian. Dari cahaya di balik wajahnya terpancar gambar salib. Kita melihat palang salib dan kepala dengan garis merah yang membatasinya. Sang anak tampak seperti korban yang akan dipersembahkan, sama seperti saat dipersembahkan di bait Allah. Kehadiran ibunya mengingatkan kita pada Maria yang berdiri di bawah salib dan tidak pingsan karena kesakitan, tetap kuat dan tegar. Dalam banyak hal, Maria seperti Yesus. Dia ambil bagian dalam duka Kristus, putranya, yang adalah duka dan penderitaan kita juga. Menjadi dukanya sendiri, mengubahnya menjadi doa. Karena dia adalah bunda belas kasih, dia bahagia karena dapat menghibur dan menolong kita. Sesungguhnya dia lebih bersemangat untuk menolong kita daripada kita yang menerima bantuannya. Sang anak memegang tangan ibunya dengan penuh kasih sayang dalam lukisan ini. Ia bersandar padanya, mencari penghiburan pada ibunya, dan dihibur olehnya. Yesus mengajak setiap pengikutnya untuk memanggul salibnya dan mengikuti dia. Apa saja salib-salibmu dalam hidupmu? Hal-hal yang paling sulit kita tanggung dalam hidup. Seperti Yesus, bawalah salibmu, pergumulanmu, kecemasan, ketakutanmu pada Bunda Maria yang selalu menolong. Berikanlah kepadanya. Dalam hatimu, ikutlah Yesus langsung menuju ke ibunya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Inilah permenungan-permenungan kita tentang ikon Bunda Maria yang selalu menolong. Semoga doa Bunda Maria yang selalu menolong selalu meneguhkan kita, menguatkan kita, membantu kita di saat-saat sulit di dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.